Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali perkuliahan Sistem Manajemen Basis Data. Untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan mempelajari tentang trigger. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu apa itu trigger ya. Trigger adalah suatu statement yang dieksekusi secara otomatis ketika terjadi perubahan dalam database. Jadi kita menempatkan statement khusus di dalam database, di mana nantinya ketika database itu mengalami perubahan, insert, update, delete, nah itu nanti trigger ini akan dieksekusi secara otomatis. Oke, untuk mendesain trigger kita harus mendefinisikan. Nah, trigger ini ada kondisinya kita yang menentukan sendiri. Kemudian kondisinya seperti apa, hasilnya nanti aksi yang akan dilakukan akan menjadi seperti apa. Hasilnya nanti terhadap database yang dieksekusi itu apa yang terjadi. Langsung saja kita praktekkan. Baik, di sini saya memiliki satu database ya. Ini databasenya sudah saya buat untuk mempercepat saja. Jadi databasenya ini terdiri dari 5 tabel. Ada tabel barang, ada tabel transaksi masuk, transaksi keluar, dan detail transaksi masuk dan detail transaksi keluar. Nah, nanti seperti apa isi tabel ini saya jelaskan secara ringkas ya. Nah, tabel ini secara umum adalah seperti ini. Tabel utamanya adalah pada tabel barang. Jadi pada tabel barang ini menjadi tabel utama. Nanti ada kode barang. Kode barang ini tipenya integer ukurannya 6. Nama barang tipenya varchar ukurannya 100. Kemudian harga barang ini isinya adalah integer ukurannya 10. Kemudian jumlah ini integer ukurannya 5. Dalam database ini nanti kita akan berusaha untuk membuat suatu transaksi sederhana, di mana ketika kita menginputkan transaksi masuk, maka itu nanti juga akan menambah data yang ada di dalam tabel barang. Begitu juga yang ada di transaksi keluar, berarti kan ada barang keluar. Otomatis itu akan mengurangi tabel barang. Nah, ini bisa kita laksanakan secara otomatis menggunakan trigger. Oke, kembali lagi pada tabel. Di sini nanti silakan kalian membuat tabel persis seperti ini. Jadi ada tabel barang, tipe datanya integer ukurannya 6. Kemudian nama barang, tipe datanya varchar ukurannya 100. Harga, tipenya integer ukurannya 10. Jumlah, tipenya integer ukurannya 5. Nah, tabel barang ini primary key-nya adalah pada kode barang. Kemudian ada transaksi masuk dulu. Urutannya adalah kalian buat tabel barang, kemudian membuat transaksi masuk. Jangan detail transaksi masuk dahulu, tapi transaksi masuk terlebih dahulu. Jadi urutannya yang pertama ya, tabel barang dulu dibuat, kemudian transaksi masuk. Nah, transaksi masuk ini memiliki primary key kode transaksi masuk. Tipe datanya adalah integer, ukurannya 11. Kemudian dia memiliki ID kasir. ID kasir ukurannya tipenya integer, ukurannya 5. Kemudian total, tipe datanya integer, ukurannya 10. Dan tanggal. Tanggal, tipe datanya date. Tipe datanya tanggal. Nah, ketika kita melakukan transaksi di Indomaret misalkan, kita kan bisa melakukan transaksi lebih dari satu barang. Caranya seperti apa? Salah satu caranya adalah seperti ini. Jadi dipisah dalam dua tabel. Tabel pertama ini adalah tabel transaksi utamanya, transaksinya. Itu hanya kode transaksinya, ID kasirnya, kemudian total, dan tanggal.
Nah, untuk detailnya, supaya nanti bisa menampung banyak barang, kita buat tambahan tabel detail transaksi masuk. Di sini ada dia memiliki kode detail masuk. Ini tipe datanya adalah integer, ukurannya 11. Kemudian, dia memiliki kode transaksi masuk. Nah, ini menjadi foreign key dari primary key pada tabel transaksi masuk. Ini ukurannya, jadi kalau foreign key harus sama persis seperti primary key di tabel asalnya ya. Harus sama persis. Harus sama persis. Berikutnya, untuk kode barang. Untuk kode barang, tipe datanya integer, ukurannya 6. Kemudian ini menjadi foreign key dari kode barang pada tabel barang. Nah, berikutnya ada harga masuk. Di sini tipenya integer, ukurannya 10. Kemudian jumlah, tipenya integer, ukurannya 5. Ini detail transaksi masuk. Kemudian untuk transaksi keluar, nah jadi urutannya yang pertama kita buat tabel 1, tabel barang. 2, transaksi masuk. 3, detail transaksi masuk. Nah, berikutnya 4 transaksi keluar. Jadi kalau ada orang beli misalkan. Ini transaksi keluar. Nah, transaksi keluar dan terakhir nanti kita buat detail transaksi keluar. Oke, transaksi keluar ini mirip seperti transaksi masuk untuk isinya. Tapi keterangannya keluar seperti itu aja. Oke. Tabel transaksi keluar ini memiliki kode transaksi keluar, tipenya integer, ukurannya 11. Kemudian ID kasir, tipenya integer, ukurannya 5. Kemudian total, tipenya integer, ukurannya 10. Kemudian tanggal, tipenya date. Untuk tipenya tanggal ya, tipenya date. Kemudian ini primary key-nya kode transaksi keluar. Ini menjadi foreign key pada tabel detail transaksi keluar. Nah, tabel detail transaksi keluar ini memiliki primary key kode detail keluar. Tipenya integer, ukuran 11. Kemudian memiliki foreign key dari tabel transaksi keluar, yaitu kode transaksi keluar ukurannya sama. Kemudian dia juga memiliki foreign key kode barang. Ini dari tabel barang. Kemudian ada harga keluar, tipenya integer. Kemudian jumlah, tipenya integer, ukurannya 5. Seperti itu. Nah, jadi saya membuat database ini sederhana seperti ini. Nanti silahkan dilengkapi. Ini sebenarnya masih ada satu yang kurang, yaitu tabel kasir ya. Tabel kasir, ini kan ada ID kasir. Seharusnya ada tabel kasir juga. Yang mana ID kasir ini nanti harusnya menjadi foreign key dari primary key pada tabel kasir, yaitu ID kasir. Nah, langsung saja kita lihat isinya. Silakan diisi terlebih dahulu untuk tabel barang. Tabel barang. Untuk tabel barang ini saya menggunakan contoh. Ini langsung saya isi ya. Saya menggunakan 4 item produk. Yaitu semuanya tipe sabun cuci ya. Sabun cuci Rinso, sabun cuci Soklin, sabun cuci Daya, dan sabun cuci Attack. Ini adalah harga yang ada di dalam gudang. Nah, jumlahnya saya buat sama semua, yaitu 50. Nah, berikutnya langsung saja kita membuat triggernya. Triggernya nanti idenya adalah ketika ada transaksi masuk. Nah, ketika ada transaksi masuk, range kita isikan ya. Misalkan transaksi masuk. Kode transaksinya ini, ID kasirnya 301 misalkan. Kemudian totalnya ini total pembeliannya ya. Total pembeliannya misalkan ini seharusnya juga otomatis, tapi hari ini kita belum mempelajari ini dulu. Kemudian tanggal. Misal total pembeliannya 100.000. Ini pembeliannya tanggal 7 kemarin misalkan. Nah, dia di
Oke, jalankan. Go. Ini masuk ya, maaf. Masuk berarti barang yang masuk ke dalam database. Barang yang menambahi dari tabel barang. Nah, dia masuk. Transaksi ini tentunya ada rinciannya. Misalnya yang barang yang masuk ini ada lebih dari satu jenis barang. Nah, ini kita lengkapi menggunakan detail transaksi masuk. Jadi transaksi masuk ini barang datang. Barang datang masuk ke dalam toko. Nah, itu transaksi masuk. Transaksi keluar berarti ada orang beli. Orang beli, barang berkurang, barang dari toko berkurang. Seperti itu. Oke, transaksi masuk, transaksinya sederhana seperti ini. Kemudian untuk rincian transaksinya dimasukkan ke dalam detail transaksi masuk. Nah, di sini seharusnya ketika kita menambahkan jumlah barang, maka jumlah barang pada tabel barang ini juga harusnya bertambah. Misalkan nanti kita membeli sabun cuci Rinso. Ada barang datang, ada sabun cuci Rinso datang. Misalkan. Ada 2 sabun cuci Rinso datang. Nah, berarti jumlah yang sebelumnya adalah 50, ini berubah menjadi 52, seperti itu. Nah, ini pada detail transaksi masuk. Itu bisa kita tambahkan menggunakan trigger ya. Jadi kalau kita masukkan manual seperti ini, detail transaksi masuknya berapa, ini tanpa trigger. Misalkan ini yang tanpa trigger. Ini yang tanpa trigger. Misalnya harganya 5.000, jumlahnya 10, go. Ini bedanya kalau tanpa trigger. Di sini harusnya kode barang 1001 itu jumlahnya bertambah 10. Tapi di tabel barang belum bertambah, tetap 50 ya, tetap sama. Nah, bagaimana caranya supaya dia bisa bertambah secara otomatis? Kita tambahkan trigger di dalam detail transaksi masuk. Caranya menggunakan kode berikut. Jadi ke detail transaksi masuk, kita masukkan SQL, kita tuliskan kodenya. Oke, kodenya pertama kita tuliskan delimiter. Delimiter. Nah, delimiter ini kemudian kita tambahkan simbol. Simbolnya gunakan saja dolar. Berikutnya lakukan create trigger. Nah, kemudian tambah stok. Diberi nama ya, create trigger, diberi nama. Nah, setelah ini adalah ketentuannya. Trigger ini akan dilakukan ketika apa? Diberi ketentuan. After, ini juga bisa before ya. Tapi kita gunakan after saja. After insert. Nah, jadi after insert on detail transaksi masuk. Jadi setelah dilaksanakan insert pada tabel detail transaksi masuk, maka trigger ini akan dieksekusi. Dieksekusinya untuk siapa? For each row. Untuk semua kolomnya ya. Untuk semua kolomnya itu dieksekusi. Apa yang dieksekusi? Begin. Nah, kita update ya. Engine update, yang diupdate apa? Tabel barang, set jumlah. Nah, jumlah di sini adalah jumlah di dalam tabel barang. Set jumlah sama dengan jumlah ditambah, nah, ditambah new dot jumlah. Belum koma. Nah, new dot jumlah ini adalah
new ini merupakan tabel yang berubah sekarang. Tabel yang berubah sekarang adalah detail transaksi masuk. Jadi new ini merujuknya itu ke detail transaksi masuk. New jumlah, kita beri ketentuan where tabel barang dot kode barang. Jadi kode barangnya yang sama. Jangan sampai dia merubah kondisi yang lain. New kode barang. Titik koma. Seperti itu. Sudah? Karena ada begin, kita beri n. Oke. Setelah itu, jangan lupa diberi delimiternya ya. Kemudian delimiter ditutup. Nah, seperti ini. Jadi untuk delimiter simbol, kemudian simbol, kemudian delimiter simbol lagi. Ini untuk mempercepat kita membuat kurang stok ya, mengurangi stok. Nah, nanti ini kita copy dulu. Kita copy. Nah, ini kita jalankan. Tidak ada masalah. Ini tereksekusi dengan baik. Nah, trigger ini bisa kita lihat di sini. Nah, ada tambah stok. Dan trigger ini nempel pada tabel detail transaksi masuk. Kita coba dilihat pada transaksi keluar misalkan. Kita lihat trigger. Tidak ada ya. Jadi ini triggernya hanya nempel pada tabel yang kita beri keterangan. Jadi triggernya ini tadi kan on insert on detail transaksi masuk. Jadi after insert on detail transaksi masuk. Jadi ini trigger ini dieksekusi setelah ada insert dari dalam detail transaksi masuk. Oke. Berikutnya kita lakukan insert lagi. Nah, kode detail masuknya sudah kita pakai 4001, kita gunakan 402. Nah, kode transaksinya tetap ini ya, ini nggak boleh yang tidak ada di transaksi masuk. Jadi karena ini foreign key dari transaksi masuk, jadi ini kita harus milih yang ada di transaksi masuk. Kode transaksi masuk ini kan dari transaksi masuk. Kemudian kode barangnya kita ambil yang nomor 2. Jadi yang ini ya, yang Soklin. Yang Soklin ini jumlahnya nanti akan kita tambah menjadi 10. Harga masuknya 5.000. Jumlahnya adalah 10. Kita rubah go. Oke. Oh, 4002 sudah ada. Kita gunakan 403 duplicate memiliki ya. Oke, ini masuk. Kita cek. 402 dan 403. Ini yang paling baru 403. Kita menambah kode barang 1002 dengan jumlah 10. Nah, di sini ketika kita refresh, harusnya yang 1002 yaitu sabun cuci Soklin jumlahnya bertambah 10. Kita refresh. Nah, ya. Ini langsung berubah 10. Langsung bertambah 10. Seperti itu. Jadi kalau nanti kita ada transaksi masuk lagi ya, kita tambahkan dari sini transaksi masuk. Dari transaksi masuk, kodenya transaksi masuk yang kedua. Kemudian kasirnya sama, jumlahnya mungkin 500.000, jumlah total barangnya, total biaya masuknya. Transaksinya dilaksanakan kemarin juga, jalankan. Nah, kemudian di detail transaksi masuk, pada kode yang 2, kita akan melakukan edit. Ini kan kita akan menambahkan barang di sini ya. Jadi di detail transaksi masuk ini akan otomatis menambah pada tabel barang dengan cara menjalankan trigger tadi. Nah, kodenya kita lanjutkan saja. Kode 404.
Kemudian kode transaksi masuknya yang kedua 1102. Kode barangnya misalkan kita akan menambah daya. Sabun cuci daya ini harga aslinya 4.000. Jumlahnya kita tambahkan 30 misalkan. Jadi nanti daya ini akan berubah menjadi 80. Kita tambahkan go. Oke, tereksekusi. Di sini kita cek. Oke, 80. Kita coba satu kali lagi, kita tambahkan satu kali lagi untuk yang sabun cuci attack. Oh iya, ini tadi yang satu ini ya, yang pertama 4002. Untuk yang Rinso itu tadi tidak bertambah 10 karena memang itu dilaksanakan sebelum kita lakukan trigger. Jadi kalau mau memperbaiki ini bisa di delete kemudian di update ulang. Ini misalnya kita delete, kemudian kita update, kita insert ya. Itu tadi kalau seandainya kita update saja, itu juga tidak akan mempengaruhi karena triggernya hanya dieksekusi setelah insert. Jadi hanya berpengaruh terhadap insert saja. Sekarang kita kembali lagi. Jadi di delete, ditulis ulang. Pada transaksi 1, pada sabun cuci Rinso, harganya 5.000, jumlahnya 10. Nah, setelah ini baru ini si Rinso akan terupdate. Ini si Rinso dari 50 akan menjadi 60. Ya. Kemudian terakhir kita coba untuk yang menambahkan, kita tambahkan untuk transaksi 405. Kita tambahkan untuk sabun cuci attack. Harganya 4.000. Jumlahnya kita tambahkan 35 supaya agak berbeda. Jadi 60, 60, 85 ini nanti menjadi 85. Oke. Attack ini nanti akan berubah menjadi 85. Oke, berhasil ya. Berikutnya setelah kita berhasil menambahkan jumlah ini, kita juga harus bisa melakukan transaksi keluar ya. Oke, kita harus bisa melakukan transaksi keluar, yaitu misalnya ada barang masuk, ya kita masukkan ke toko, jumlahnya juga bertambah. Kemudian untuk transaksi keluar ada orang beli, barang keluar dari toko, berarti ada pengurangan jumlah barang. Caranya, pertama kita masuk ke transaksi keluar, kemudian kita masukkan kodenya 2001, kasirnya tetap misalkan. Nah, ini totalnya seharusnya total harga ya, seharusnya nggak diisi manual, harusnya otomatis, tapi kita pelajari di lain kesempatan. Oke, transaksinya dilaksanakan sama pada tanggal 7 kemarin. Kemudian kita jalankan. Go. Nah, seperti ini. Setelah ini kita masukkan, kita bisa mengisi tabel detail transaksi keluar. Nah, ini tadi, karena ini posisi sebelum kita masukkan trigger ya. Ketika kita belum memasukkan trigger, maka ini nanti tidak akan mempengaruhi dari jumlah pada tabel barang. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Ini transaksi keluarnya masih ada satu transaksi saja ya. Kemudian misalkan yang dibeli adalah sabun cuci Rinso. Harga keluarnya di sini lebih besar dari harga ini ya harusnya ya. Untuk Rinso dijual seharga 11.000. Jumlahnya, nah ini yang akan mempengaruhi, yang kita lihat untuk pengaruhnya adalah di jumlah dulu. Jumlahnya dia beli 2 misalkan, 2 saja 2 biji. Ini dikurangi 2. Kalau kita menggunakan trigger, ini akan dikurangi 2. Jadi dari 60 dia berkurang 2 menjadi 58. Tapi ini triggernya belum
digunakan. Sehingga ketika ini dieksekusi, nah dia masuk ya, tapi di sini tidak berkurang. Oleh karena kita tambahkan trigger dahulu. Ini yang telah kita copy tadi. Nah, ini yang perlu kita edit adalah di sini dari namanya ya. Nama triggernya usahakan berbeda. Nah, ini tambah stok kita buat menjadi kurangi stok. Kemudian sama after insert, setelah ada insert, detail transaksi masuk ini disesuaikan pada tabelnya, yaitu detail transaksi keluar. For each row, untuk setiap row, update tabel, set jumlah. Kalau tadi ditambah, sekarang kita kurang. Seperti ini saja. Ini kurangi stok. Go. Selesai. Kita lihat di trigger. Sudah ada triggernya. Untuk trigger ini bisa kita edit ya. Jadi misalnya kalau kita salah ngetik. Nah itu bisa kita edit di sini. Kita edit. Triggernya kita edit seperti apa. Apa yang perlu dirubah. Oke. Nah setelah ini. Ketika kita masukkan pada transaksi keluar ini, pada detail transaksi keluar ini, maka di sini akan otomatis berubah. Misalnya kita mengurangi sabun cuci Soklin sejumlah 5 biji misalkan. Oke. Kode transaksinya kita isi. Ini kode detail transaksi kita isi, kemudian kode transaksi keluarnya kita memilih ya, bukan mengisi lagi. Kemudian kode barangnya juga kita memilih, kita nggak bisa mengisi sendiri, kita memilih. Ini sabun cuci Soklin yang kita rubah. Kemudian harganya sabun cuci Soklin ini 12.000 misalkan. Kemudian jumlahnya 5 ya. Nah, ini otomatis sabun cuci Soklin ini harusnya akan berkurang 5 buah. Kita coba. Oke, tidak ada error ya. Kita lihat di browse-nya. Ini merubah 5. Ini harusnya di sini akan berubah berkurang 5. Ya, ini sudah berubah berkurang 5. Kemudian untuk yang tadi yang awal, ini ketika kita edit saja, misalkan kita edit, kemudian kita jalankan lagi, ini tidak akan berpengaruh. Bagaimana supaya dia bisa berpengaruh? Itu di trigger, tapi nanti beresiko. Jadi nanti ketika kita mengedit, tadi sebenarnya di sini ada yang sudah berkurang, itu juga berpengaruh. Nah, paling aman di delete, dimasukkan ulang. Kita masukkan ulang. Jumlah datanya sama seperti tadi. Nah. Oke, tidak ada masalah. Otomatis di sini akan sabun cuci Rinso ini akan berkurang 2 buah. Kita refresh. Oke, dia berkurang menjadi 58. Baik, seperti itu untuk perkuliahan hari ini, materi trigger. Silakan dipahami dan dipelajari dan dipraktekkan ya. Ini tolong dipraktekkan. Nanti akan saya capture dari tampilan tampilan database-nya. Silakan kalian buat, silakan kalian praktekkan. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.